Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan media komunikasi. Di sini tema kita adalah pentingnya media komunikasi kesehatan dan peran dalam pendidikan gizi. Saya Venus Aryo Mukti sebagai moderator di sini dan nanti ada teman-teman saya sebagai pemateri. Langsung saja. Untuk teman-teman saya, silahkan memberikan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Septiani. Saya berasal dari kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian media komunikasi. Jadi, media komunikasi itu berperan penting dalam segala aspek yang terjadi ketika manusia sedang berinteraksi satu sama lainnya. Salah satunya ditunjukkan dalam proses penyebaran informasi kesehatan. Dapat dikatakan bahwa untuk menayangkan adanya pesan atau informasi yang diberikan oleh komunikator dengan perantara melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang agar dapat meningkatkan pengetahuannya, pada akhirnya yang diharapkan yaitu dapat merubah perilakunya atau sasarannya ke arah positif terhadap kesehatan. Baik, selanjutnya media komunikasi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, media komunikasi berdasarkan fungsinya. Media komunikasi berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi 3, yaitu media komunikasi sebagai fungsi produksi, media komunikasi sebagai fungsi reproduksi, dan media komunikasi sebagai fungsi penyampaian informasi. Yang kedua, ada media berdasarkan bentuknya. Media berdasarkan bentuknya ini yang pertama yaitu media cetak, media visual atau media pandang, media audio, dan yang terakhir ada media audio visual. Yang ketiga, media komunikasi berdasarkan jangkauan penyebaran informasi terbagi menjadi 2, yaitu media komunikasi eksternal dan media komunikasi internal. Selanjutnya yaitu contoh media komunikasi kesehatan. Ada beberapa macam dan bentuk media komunikasi kesehatan, antara lain yang pertama poster, yang kedua leaflet, yang ketiga video, dan yang keempat lembaran balik atau flipchart. Dalam penelitian kesehatan, penggunaan media seperti leaflet dan poster umumnya digunakan untuk merubah perilaku setelah mendapat pendidikan dan pengetahuan melalui media promosi kesehatan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan gizi. Pendidikan gizi adalah bagian dari pendidikan kesehatan. Pendidikan gizi pada masyarakat dikenal sebagai usaha perbaikan gizi atau suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya golongan rawan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pendidikan gizi pada tingkat masyarakat dikenal dengan penyuluhan gizi dan kesehatan. Hasilnya adalah perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku sadar gizi dan norma-norma kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi teman-teman saya yang di bagian pentingnya pendidikan gizi. Pentingnya pendidikan gizi atau kesehatan dapat dilakukan dengan cara penyuluhan maupun dengan cara lain seperti pemberian poster. Penyuluhan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan gizi seseorang. Karena dengan adanya penyuluhan, diharapkan orang bisa memahami pentingnya makanan dan gizi, sehingga mau bersikap dan bertindak mengikuti norma-norma gizi. Tujuan dari pendidikan gizi berdasarkan pendekatan sebaran informasi cukup sederhana, yaitu memberikan informasi yang masyarakat butuhkan tentang makanan dan zat-zat gizi
yang mereka perlukan dan bagaimana makan yang baik. Baiklah, selanjutnya ada peran media komunikasi kesehatan dalam pendidikan gizi. Media komunikasi kesehatan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan gizi sebagai tolak ukur penyebaran informasi melalui pengembangan pendidikan gizi seperti penyuluhan. Nah, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akan gizi. Nah, dan diharapkan pesan yang disampaikan itu dapat sampai kepada seluruh masyarakat dan mampu merubah perilaku dan diterapkan dengan baik di kehidupan bermasyarakat. Atau bisa juga dikatakan peran media komunikasi itu yaitu sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran itu dapat meningkatkan pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah yang lebih positif terhadap kesehatan, terutama terhadap pola makan. Ya, jadi setelah teman-teman saya memberikan materi, saya mengambil kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kesimpulannya adalah dengan mudahnya akses informasi yang disampaikan dari pendidikan gizi serta melalui pemilihan media komunikasi kesehatan yang tepat, yaitu penyuluhan, poster, pamflet, dan lain-lain, sangat besar pengaruhnya dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang gizi, sehingga mampu merubah pola pikir dan sikap untuk meningkatkan derajat kesehatan, sehingga kesejahteraan hidup manusia bisa tercapai. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.